Halo teman-teman, kembali lagi di channel Delis Manulu. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan sebuah aplikasi buku kas ya. Sebelumnya kita sudah berhasil mendesain ini dan bahkan sudah melakukan input, update, dan hapus ke database ya. Caranya karena buku kas ini ya, kalau kas keluar hampir sama dengan kas masuk. Caranya kita akan coba dulu tambahkan yang ini dengan nama form kas keluar. Oke, dilebarkan sedikit. Lalu kita akan kembali ke kas masuk, klik kanan view design, lalu Ctrl A semua, lalu copy, lalu ke form kas keluar lagi, lalu pastikan. Oke, ditunggu. Lalu muncul seperti ini. Silakan teman-teman rapikan. Oke. Sekarang kita akan coba ke kas masuk lagi. Tapi di bagian codingnya ya. View dulu, lalu double klik kalau di sini. Setelah itu silakan Ctrl A lagi, silakan di copy. Kita ke keluar, lalu di sini double klik juga. Dan teman-teman di sini akan mendapatkan sebuah coding otomatis. Lalu Ctrl A dihapus, lalu pastikan ke sini lagi. Coding yang kita ambil dari kas keluar. Oke. Dan teman-teman lihat di sini banyak kali errornya. Jangan khawatir. Caranya kita akan coba ke sini di public class ini. Teman-teman ganti yang masuknya jadi form kas keluar. Oke. Dan di sini semua otomatis akan hilang semua yang error tadi. Oke, silakan view design lagi. Oke. Di sini kita akan coba menggantikan bukan penerimaan lagi di bagian teksnya tapi pengeluaran. Lalu di sini ganti bukan txt penerimaan tapi txt keluar aja kita bikin biar cepat. Oke. Kalau di sini juga diganti juga bukan masuk lagi tapi keluar. Oke. Silakan teman-teman double klik, silakan cari yang ada kata-kata dengan penerimaan. Oke, kita akan coba besarkan codingnya. Oke. Di sini di penerimaan ini kita bikin pengeluaran. Pengeluaran. Lalu di bawah silakan teman-teman cari bukan penerimaan tapi pengeluaran. Oke. Oke, di sini bukan penerimaan tapi pengeluaran. Oke. Di sini bukan masuk lagi tapi keluar. Oke, di sini juga jangan lupa mengganti di mana ya? Oh, di bawah. Di bawah. Oke. Satu-satu dulu di sini. Tadi kan kita ganti di sini keluar. Seharusnya di sini juga kita ganti jangan masuk lagi, tapi keluar. Di sini ganti keluar. Oke. Di sini juga diganti bukan teks penerimaan, tapi keluar. Oke. Di sini keluar. Pengeluaran masih kosong. Keluar sama pengeluaran sama aja ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman sesuaikan ya. Lalu di sini juga bukan penerimaan, tapi pengeluaran. Lalu di sini bukan masuk lagi, tapi keluar. Oke. Lalu di bawah ini bukan penerimaan di bagian itemnya ya, tapi di sini kita bikin pengeluaran. Silakan dicari ya teman-teman ya, disesuaikan. Oke. Lalu kita ke bagian search-nya ya. Klik kanan bagian search-nya. Di sini teman-teman di penerimaan ini, tapi pengeluaran.
Oke. Baru kita ke sini ya, ke form utama. Lalu di sini di double cast keluar ini ya. Silakan coba teman-teman panggil form cast keluar show dialog. Oke. Lalu teman-teman bisa run programnya. Nanti kita lihat ada yang error atau enggak. Oke. Di cast keluar sudah siap ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini udah muncul otomatis dan pengeluaran di sini. Cuman ada satu hal yang aneh di sini, teman-teman. Kalau kita tambahkan di sini misalkan nih 991 ini uraian kas keluar. Kita bikin 100.000 atau 1 juta, simpan. Oke. Di sini karena kita input di kas keluar, otomatis kan nyimpannya atau tampilnya di kas keluar. Tapi kalau kita lihat teman-teman, di kas masuk ini ada juga kas keluarnya. Cuman di sini bagian penerimanya 0. Oke teman-teman ya, itu kan lumayan lucu ya, masa dua-dua datanya muncul. Dan jadi kendalanya kalau kita update di sini. Oke, jadi datanya kepindah jadinya, bukan kalau misalkan kita tambah di sini 100.000 update. Dan datanya kalau kita lihat di tabel kita, jadi 2 terisi. Ada yang 100.000 penerimaan, ada yang 1 juta. Seharusnya di sini 0, bukan berisi atau bukan lebih dari besar 0. Caranya kita akan coba memisahkan ya. Kalau misalkan dia kas masuk, yang diinput di form kas masuk aja muncul. Kalau dia kas keluar, berarti kas keluar aja yang muncul. Jangan dicampur-campur kas masuk dan kas keluar. Karena pada dasarnya ini sudah beda form. Oke teman-teman ya. Cara ngakalinnya ya. Kita akan coba ke coding lagi. Kita akan coba ke kas keluar dulu ya. Oke. Logikanya seperti ini teman-teman. Kalau dia penerimaan 0, maka itu dianggap sebagai pengeluaran. Begitu juga sebaliknya. Kalau pengeluaran 0, itu dianggap penerimaan. Nah, begitu logikanya di program. Jadi kalau teman-teman juga pengen tambah di sini jenis, ya, misalkan jenisnya kalau dia kas masuk, kalau dia kas keluar. Jadi akan terpilah ya, atau dikelompokkan lagi atau dideskripsikan lagi. Cuma di kasus ini, yang pastinya gambarnya teman-teman paham aja. Ini kan sebatas tutorial, silakan dikembangkan aja nanti. Caranya, kita akan coba di sini dulu. Kita akan coba ke double klik formnya. Lalu di sini cari yang namanya tampil data. Oke. Di sini kita tambah satu baris coding atau beberapa coding aja. Kita bikin di sini where. Ini kan kita berada di penerimaan ya, atau kas masuk. Where penerimaan lebih besar dari 0. Oke. Penerimaan lebih besar dari 0. Berarti kalau dia 0, itu dianggap sebagai pengeluaran. Berarti kalau dia besar dari 0, maka itu dianggap sebagai penerimaan. Ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia lebih dari 0, itu dianggap sebagai penerimaan. Kalau dikurang dari 0 atau lebih besar dari 0, atau lebih kecil dari 0, atau sama dengan 0, maka itu dianggap sebagai pengeluaran. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan dipraktekkan aja kalau masih bingung. Kalau kita ke kas masuk, maka yang ada di sini hanya satu penerimaan doang. Tapi kalau kita lihat di kas keluar, semua penuh, semua ada datanya. Oke, kita akan coba ke sini lagi. Oh, ada lagi satu kendala teman-teman. Bagaimana kalau di search? Search itu kan secara keseluruhan. Otomatis kalau kita search di sini, kalau kita hapus akan muncul datanya semua. Kan aneh juga itu teman-teman ya. Bayangkan kalau ada user nggak sengaja mencari. Kok campur semua dataku ini. Ya. Cara ngakalinnya teman-teman. Silakan tutup dulu formnya ini. Ya. Silakan double klik yang di form kas masuk. Double klik yang bagian carinya. Oke.
Di sini silakan cari kode atau query sini ya. Di depan ini kita bikin di sini where. Oke, where kita tadi ambilkan berarti penerimaan lebih besar dari 0. Lalu kita N. Oke, kalau kita coba di sini bikin, kita cari. Kalau kita hapus, ya cuman yang ada datanya doang. Cuman kas masuk aja. Oke, kalau teman-teman lihat, misalkan nih, tes, datanya ketemu nih. Kalau saya bikin misalkan Delisman, otomatis datanya nggak ketemu juga kan? Maka seharusnya kalau kita bikin tadi di sini, misalkan nih, Delisman, datanya nggak ketemu. Oke, ini uraian atau misalkan tes. Padahal yang punya tes ini bukan punya kas keluar, tapi di penerimaan atau di kas masuk. Oke, logikanya juga hampir sama dengan kas keluar ya. Tinggal disamain aja penerimaan ya. Jadi kita akan coba ke keluar. Silakan cari juga hal yang sama. Silakan double klik di sini dulu. Oke. Lalu di sini teman-teman, di sebelum where ini kita bikin di sini pengeluaran lebih besar dari 0 n. Oke. Di atas juga ditampil data. Teman-teman bisa ke tampil data dulu. Lalu di sini di akhir coding ini tbl kas masuk, lalu bikin di sini where pengeluaran lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau kita jalankan kas masuk aja, kas keluar doang. Kalau kita cari cuman yang ditampilkan bagian pengeluaran aja. Oke, atau gini aja semua. Kita akan coba dulu semua di sini, kita hapus, semua di sini juga kosong ya, kosong. Oke, di sini coba saya tambahkan, misalkan nih, kas 01, tes, kas masuk, kita bikin di sini 2 juta. Lalu simpan. Oke. Saya juga tambah bagian kasih keluar. Nah, datanya di sini masih kosong. Tapi kalau saya tambah, akan nih, kas 03 atau 02 aja. 03. Lalu saya bikin di sini tes kas keluar. Lalu saya bikin juga di sini 2 juta. Oke. Di sini saya tambahkan satu transaksi di kas keluar, di sini juga saya tambah satu transaksi. Namun di sini nggak gabung dengan kas masuk dan kas keluar. Cuman kuncinya teman-teman di bagian kode yang kita tambahkan tadi, kita akan mendefinisikan bahwasanya data yang kita tampilkan itu hanya lebih besar dari 0, tetapi kita ambil yang bagian pengeluaran. Sama seharusnya penerimaan juga. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti ini ya untuk kas keluar ini. Silakan teman-teman dulu setting bagian posisinya center screen. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ya, kas keluarnya sudah siap, kas masuknya sudah siap juga. Oke teman-teman, silakan ditunggu video berikutnya. Terima kasih.